Selamat pagi pemirsa. Saya Taika Caroline dan Anda sedang menyaksikan Lintas Jakarta. Menyajikan berbagai informasi aktual seputar kegiatan dan peristiwa di Jakarta. Berita pertama datang dari kawasan Ragunan. Puluhan siswa dari Sekolah Wahana Harapan hari ini mengadakan kegiatan study tour di Taman Marga Satwa Ragunan. Selain belajar mengenai berbagai jenis satwa, anak-anak juga diajak memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mengetahui suasana dan tanggapan para siswa, kita beralih ke rekan kami, Fadia Amara, yang sudah berada di lokasi. Fadia, bagaimana situasi di sana? Ya Naika, pagi ini Taman Marga Satwa Ragunan dipenuhi keceriaan para siswa yang sedang melakukan kegiatan study tour. Sejak pukul 8, anak-anak terlihat bersemangat untuk mengamati berbagai satwa sambil mendengar penjelasan dari petugas edukasi. Mereka berjalan dari satu kandang ke kandang lainnya sambil mencatat dan berfoto untuk melengkapi tugas observasi yang diberikan oleh guru pendampingnya. Pemirsa, saya sekarang sedang bersama siswa yang ikut dalam study tour hari ini. Kita akan berbincang sebentar dengan mereka berdua. Mari ikuti saya. Halo, boleh wawancara sebentar? Boleh. Sebelumnya boleh kenalan dulu nggak, namanya siapa? Nama aku Cindy. Nama aku Amel. Halo Cindy, halo Amel. Boleh tahu nggak kira-kira apa yang sudah kalian pelajari hari ini dari study tour? Apa banyak sih yang kita pelajarin, kayak mengenal hewan gitu. Ya. Apa hewan yang paling kalian berdua sukai di Ragunan ini? Semuanya suka, tapi lebih suka aku harimau. Kalau aku kapibara. Kalian seneng nggak study tour jalan-jalannya ke Ragunan ini? Seneng banget, itu juga tempatnya luas. Enak. Senang sih, soalnya seru juga kesini, jadi kita lebih bisa mengenal hewan lebih banyak. Baik, terima kasih ya waktunya. Pemirsa, itu tadi wawancara singkat dengan dua orang siswa yang mengikuti study tour kali ini. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan anak-anak, sekaligus menumbuhkan kecintaan mereka terhadap alam satwa. Dari Ragunan, saya Fadia Amara melaporkan ke balik studio. Terima kasih. Terima kasih, Fadia. Baik, pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kawasan Blok M kembali menarik perhatian para pecinta kuliner. Tengah ramainya aktivitas perbelanjaan dan ruang publik, satu gerai makanan khas Nusantara berhasil mencuri perhatian dengan antrean pembeli yang hampir tak pernah sepi. Gerai tersebut adalah Ayam Renal, yang menyajikan olahan ayam dari berbagai daerah di Indonesia. Berlokasi di area Blok M Hub, Ayam Renal ini menawarkan menu ayam berbumbu autentik khas Nusantara. Mulai dari ayam woku khas Minahasa yang pedas segar, ayam bumbu pelacing dari Buleleng yang aromatik, ayam masak Habang khas Banjar yang manis pedas, hingga ayam bumbu kuning khas Jawa Barat yang kaya akan rempah. Seluruh menu disajikan dengan bumbu pekat dan porsi yang mengenyangkan. Meski hanya menggunakan kemasan kotak sederhana, tampilan hidangannya tetap menggugah selera, dengan potongan ayam berbumbu tebal dan ditemani nasi yang hangat. Tidak heran, area makan di sekitar Blok M ini kerap terlihat penuh, terutama pada jam makan siang dan akhir pekan. Bagi pemirsa yang ingin mencoba, Ayam Renal Blok M Hub buka setiap hari, Senin sampai Kamis pada pukul 11:30 siang hingga pukul 10 malam, lalu untuk hari Jumat sampai hari Minggu pada pukul 11 siang hingga pukul 10 malam. Ayam Renal menjadi salah satu pilihan kuliner menarik yang patut Anda coba saat berkunjung ke Blok M.
kita beralih ke berita selanjutnya yang tak kalah menarik dari dunia gaya hidup di kawasan Blok M. Thrifting atau berburu pakaian pre-love kini semakin diminati, terutama di kalangan anak muda yang ingin tampil modis dengan harga terjangkau. Blok M menjadi salah satu pusat thrifting yang paling ramai, dengan pilihan pakaian yang beragam dan harga yang bervariasi, mulai dari belasan ribu rupiah. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah tersambung dengan rekan kami, yaitu Fadia Amara, yang berada langsung di kawasan Blok M. Fadia, bagaimana suasana di sana? Baik, Naika. Selamat sore pemirsa. Saya Fadia Amara melaporkan langsung dari kawasan Blok M Square, salah satu pusat thrifting cukup terkenal di Jakarta. Hingga sore ini, suasananya cukup ramai, banyak pengunjung mulai berdatangan setelah pulang sekolah maupun bekerja. Berbagai pilihan fashion pre-love tersedia dengan harga terjangkau. Kaos casual dibanderol mulai dari Rp15.000, kemeja flanel dan jaket tipis berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp60.000. Sementara celana kargo dan jeans juga dapat ditemukan dengan harga yang relatif murah. Meski pre-love, banyak loh barang yang kondisinya itu masih sangat layak, bahkan terlihat seperti baru. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, saya telah bersama salah satu pengunjung yang sedang berburu pakaian di sini. Mari ikuti saya. Halo kakak, boleh diminta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya boleh kenalan dulu, nama kakak siapa? Nala. Halo Kak Nala. Apakah kakak sering thrifting di Blok M ini? Baru kali ini sih. Kira-kira baju style apa nih yang kakak cari? Aku lagi nyari baju-baju yang udah lama gitu buat yearbook soalnya. Oh, kakak kelas 12 ya? Iya. Oh iya. Apa sih kelebihan dari thrifting ini dibandingkan kakak buat beli yang lebih baru lagi? Karena modelnya pasti jarang ya. Terus juga langka aja sih modelnya, biar nggak sama kayak yang lain. Baik, terima kasih kakak atas waktunya. Pemirsa, agar mendapatkan barang berkualitas saat thrifting, ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, periksa dulu jahitan dan bagian dalam pakaian untuk memastikan tidak adanya kerusakan. Lalu yang kedua, cek dulu bahannya untuk memastikan masih nyaman dan tidak tipis. Dan yang terakhir, perhatikan ukurannya karena setiap produk itu bisa berbeda tergantung dengan ukuran kita masing-masing. Dan hingga sore ini, aktivitas thrifting itu masih terus berlangsung dan diperkirakan semakin ramai menjelang malam. Bagi Anda yang ingin tampil stylish namun tetap hemat, Blok M ini adalah destinasi yang sangat direkomendasikan. Terima kasih, kembali ke studio. Terima kasih Fadia. Pemirsa, kini kita beralih pada informasi terkait kondisi lalu lintas di kawasan Blok M. Kepadatan lalu lintas terjadi di kawasan Blok M pada akhir pekan ini. Sejak sore hari, antrean kendaraan tampak mengular dari sekitar terminal Blok M dan sepanjang Jalan Iskandar Syah seiring meningkatnya jumlah warga yang beraktivitas di area perbelanjaan dan kuliner. Menurut keterangan salah satu warga, kemacetan mulai terasa sejak pukul 3 sore. Tingginya volume kendaraan menuju Blok M Square dan M Block diduga menjadi pemicu utama. Selain itu, masih ditemukan pengendara yang berhenti sembarangan untuk menurunkan penumpang, sehingga mempersempit jalur dan menambah kepadatan. Memang biasanya lalu lintas pada hari ini, pada saat ini seperti ini ya Pak? Ya, emang kalau jam pulang kerja tuh padat emang. Jadi banyak, jadi macet gitu. Biasanya ini terjadi kemacetan ini pada pukul berapa aja atau hari apa aja ya Pak? Jam pulang kerja biasanya jam 4 sampai malam. Ada hari tertentu nggak Pak ya? Tiap hari hampir macet, apalagi hari libur pasti banyak. Baik, terima kasih ya Pak. Meski petugas telah berjaga di sejumlah titik rawan, tingginya arus kendaraan membuat kemacetan sulit dihindari. Pemerintah daerah diharapkan dapat menambah personel pengatur lalu lintas serta memperketat penertiban kendaraan yang melanggar.
Dari informasi mengenai lalu lintas, kini kita beralih ke informasi dari dunia seni yang berlangsung masih di kawasan Blok M. Sebuah pameran seni bertajuk Tiba Tanpa Berangkat tengah berlangsung di The Gallery, Jalan Burito, dekat Blok M. Pameran ini menghadirkan karya dua seniman yang menelusuri hubungan antara masa lalu, kekuasaan, pengetahuan, dan cara kita membayangkan masa depan. Untuk mengetahui suasana dan tanggapan pengunjung, kita beralih ke rekan kami, Fadia Amarah, yang berada di lokasi. Fadia, bagaimana suasana di sana? Ya Naika, sore ini suasana di galeri tampak ramai oleh para pengunjung yang datang untuk melihat pameran Tiba Tanpa Berangkat. Pameran ini menghadirkan dua karya seniman dari Maharani Mancanegara dan Nur Rahmat Widyasena yang mengeksplorasi bagaimana kekuasaan membentuk cara kita untuk memahami masa lalu dan membayangkan masa depan. Selain menyaksikan dua orientasi waktu yang dihadirkan melalui karya, pengunjung juga terlihat antusias untuk menggali pengetahuan sejarah botani kolonial serta estetika retrofuturisme yang menggambarkan masa depan yang tak kunjung tiba. Pemirsa, saya sekarang sedang bersama salah satu galeri sitter yang bertugas untuk mendampingi pengunjung selama pameran berlangsung. Mari ikuti saya. Halo Kak, boleh wawancara sebentar? Boleh Kak. Sebelumnya boleh kenal dulu, nama Kakak siapa? Perkenalkan, nama aku Caca sebagai galeri sitter The Gallery di sini. Salam kenal Kak Caca. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih Kak, boleh diceritain sedikit nggak respon pengunjung sejauh ini terkait pameran Tiba Tanpa Berangkat ini? Sejauh ini kesan pengunjung lumayan memuaskan karena secara keseluruhan galeri diolah dalam bentuk estetika maupun karya dan ruangan. Ya, menarik sih sejauh ini. Biasanya spot atau karya bagian mana yang paling menarik perhatian pengunjung? Untuk spot karya, rata-rata pengunjung lebih tertarik untuk furniturnya dan di bagian sebelah kiri. Lalu pesan dan pemahaman apa yang biasanya dibawa pulang sama pengunjung setelah melihat pameran ini? Untuk pengunjung, mereka menyadari bahwa secara keseluruhan kekuasaan dan pengetahuan yang diambil dari masa lalu itu dan dibawa sampai sekarang itu masih merajalela seperti kekuasaan serta teknologi yang sudah dibawa dari pasca kolonial dan sampai sekarang itu masih sering disalahgunakan oleh kekuasaan juga. Jadi otomatis masa depan yang dijanjikan itu secara tidak langsung tidak terpenuhi. Baik, terima kasih Kak Caca atas waktunya. Pemirsa, itu tadi wawancara singkat dengan salah satu galeri sitter yang mendampingi pengunjung dalam pameran Tiba Tanpa Berangkat. Pameran ini tidak hanya menyajikan karya visual, tetapi juga mengajak publik untuk menafsir ulang hubungan antara pengetahuan, sejarah, dan imajinasi yang membentuk konsep kemajuan. Dari The Gallery Jalan Burito dekat Blok M, saya Fadia Amara melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Fadia atas laporannya. Pemirsa, itulah rangkaian informasi yang dapat kami sajikan hari ini dalam Lintas Jakarta. Saya, Naika Caroline, pamit undur diri. Selamat sore, tetap semangat menjalani aktivitas Anda, dan sampai jumpa.